yeah, keluar sendiri dari pendeta Budi Asali, pendeta yang paling senior. Dengar itu, kan? Makanya kalau ada komal Kristen yang menyerang Islam, berarti itu mereka pasti komal itu rame. Makanya kuncinya cuma satu. yeah, Tinggalkan komal-komal Kristen yang penghujat, jangan nonton dan jangan naik. Gitu. Ramaikan komal-komal Muslim. Contoh, seperti Pak Budi naik ke komal kita. Di mana kita mau apa sama beliau? Beliau datang dengan baik-baik. Kita tunjukkan dengan cara baik begitu. Beliau tidak menghujat. Coba. Terkadang saya itu begini Pak Budi. Ada oten-oten yang mereka naik itu, mereka langsung menghujat. Begitu. Nabi Muhammad pedofil. Islam cium batu. baik. Nah, maksud saya begini. Kalau kita ini kan berbicara harus ada data. Benar tidak Pak Budi? Kan? Nah, dari mana kalian tahu bahwa Islam itu menyembah batu? Itu satu poin. Kan? Dan yang kedua, dari mana dalilnya Nabi Muhammad itu menikahi bocil? Itu tidak ada. Tapi kalau seandainya saya mengatakan begini, Yesus terkutuk berlandaskan Galatia 3:13. Itu berarti Ya, saya kalau itu menghujat atau malah tidak? enggak lah, saya sendiri menerima bahwa Yesus memang Tidak. terkutuk pada waktu di kayu Itu. salib itu dia Pada waktu di kayu salib. Tapi benar nanti itu mereka dapat berikan penjelasan ada bahwa dia pembinaan di terkutuk itu sana, bukan karena ada dirinya tetapi menanggung kutuk. Iya kan? ya, Tuh. Begitu teman-teman. Kalau misalnya ini Pak Budia, kemarin kan saya ada yang satu marah. Saya bilang, Tuhan kamu siapa? Dia oneness kan? Tuhan kamu siapa? Dia bilang, Tuhan saya Yesus. Yesus itu diutus oleh Bapa. Tidak, dia itu mengutus dirinya sendiri. Oh, saya tahu. Oh, ini oneness. Kan? Oneness kan begitu. Benar tidak Pak Budi? ya, ya, Lalu saya bilang sama dia, Bang, ketika Anda menjadikan Yesus itu sebagai Tuhan dan Yesus itu adalah Bapa itu sendiri, berarti Bapa punya jenis kelamin. Dia marah sama saya. Dia bilang, kamu menghujat. Saya bilang, saya menghujat bagaimana? Lukas 2 nomor 21. Benar tidak, Pak? Dan genaplah 8 hari, maka dia disunat. Disunat itu yang dipotong kan ujung lato-lato, bukan ujung kuku kan? ya, Dan dia mengatakan bahwa Yesus itu adalah Bapa itu sendiri, berarti Bapa disunat. Benar tidak? Kalau Anda kalau macam Pak Pendeta Dwi Natur, yang disunat itu kan kemanusiaan Yesus, kan? ya. Manusia yang sunat. Nah, kalau dia kan Yesus adalah Bapa, berarti Bapa disunat dong. Kan? Iya. Nah, itu saya menghujat atau tidak Pak Budi kalau saya bilang begitu? Nah, soalnya di ajaran dia yang sesat memang. Ya, begitu. Saya bilang sama dia, kalau kamu mengatakan bahwa Yesus itu adalah Bapa itu sendiri, berarti konsekuensi yang kalian terima itu mama gendong Bapa. Kan waktu Maria melahirkan Yesus pasti digendong kan? Ternyata itu Yesus itu adalah Bapa, berarti mama gendong Bapa. Benar tidak? Kan? Dan Yesus kan disusui, berarti mama susu Bapa. Bahaya itu kan? Nah, mereka bilang saya menghujat. Saya bilang inilah kalau Tritunggal itu kalau kita bicara, oh ini kemanusiaannya, oh wajarlah manusia kan, jadi bayi, sunat, susu wajar, begitu. Tapi berbicara tentang ketuhanan Yesus kan ada. Jadi kalau berbicara tentang kemanusiaan Yesus, jangan kita samakan dengan ketuhanannya, berbeda kan Pak Budi kan? Ya. Atau bagaimana? Coba Pak Budi jelaskan dulu lebih detail tentang Tritunggal ini bagaimana Pak Budi? Coba silakan. Oneness kan percaya cuma satu pribadi dengan 3 perwujudan. Tritunggal itu satu hakikat 3 pribadi. Nah, di dalam Alkitab itu kan ada saling utus, saling mengasihi, dan saling bicara antar pribadi itu. Bagaimana bisa cuma satu pribadi, itu kan tidak masuk akal. Kalau yang paling itu Pak Budi, paling mutar-mutar itu kawan saya nama Kiko itu Pak Budi. Bagaimana tanggapan Pak Budi tentang dia itu? Kiko? Saya tidak tahu dia itu aliran Kiko, apa sih? Iya, kayaknya aliran sesat dia itu ya Pak Budi ya. Tahu, aku tidak jelas sama sekali aliran dia. Kalau Pak Budi kalau ada yang mengatakan bahwa kan ada juga aliran yang mengatakan bahwa Yesus itu apa ya? Yesus itu ciptaan. Tapi dia Kristen, itu gimana Pak Budi? Pak Budi pernah diskusi sama orang begitu?
Yesus sebagai manusia ciptaan. Oh. Nah, coba Pak Ferry, Pak Pendeta Ferry, kebetulan dia ini kawan saya, pendeta juga. Tapi saya enak, saya diskusi sama dia itu seperti diskusi sama Pak Budi. Baik sekali orangnya. Ah, Cuman dia berperang dalil, makanya banyak juga saya dapat dalil-dalil dari Pak Budi, saya dapat dalil-dalil dari beliau kan. Beliau mengatakan, tapi ada juga yang ada Jospen namanya itu Pak Budi, dia mengatakan apa? Tuhan di Kristen itu ada dua. Ada Tuhan yang kelihatan, ada Tuhan yang tidak kelihatan. Itu berarti itu pemahaman sesat ya Pak Budi ya? iyalah. Tuhan tidak pernah bisa Sesat kelihatan. itu. Yang Oh. kelihatan Yesus dengan manusianya. Allahnya tidak pernah kelihatan. Oh. Tuh teman-teman, dengar dari Pak Budi. Karena Pak Budi ini biarpun bagaimana satu poin buat dia, karena dia ini, ada Pak Jospen. Pak Jospen? Ih. Oh, open cam Pak Jospen. Iya, sebentar. Siap. Ini mana sih? Ini Pak Jospen. Pak Jospen kenal tidak Pak Budi? Ayo, jujur. Nah, Kenal. Inilah jemaatnya. Masa jemaat tidak kenal Pak pendetanya? Pak Jospen, kalau Pak Budi ini keluar di TV-TV, kalau kita berdua ini cuma di CCTV. Ini saya mau lapor dulu, saya mau lapor dulu. Ini Pak Budi, ini harus kita luruskan sama Pak Jospen ini. Tapi masalah dia berdata. Inilah orangnya Pak Budi yang bilang Yesus itu Tuhan yang kelihatan dan Tuhan yang tidak kelihatan. Baru Roh Kudus bukan Tuhan. Ini orangnya nih Pak Budi. Ini marahi dia Pak Budi. Saya dukung Pak Budi. Marahi dia Pak Budi. Tapi sebelum Pak Budi marahi, kita buktikan dulu dia ya. Dia bernarasi pakai dalil atau tidak. Coba Pak Jospen, Anda narasikan apa pemahaman Anda pakai dalil, biar nanti saya catat. Oke, saya catat ya. baik. Siap. Nanti ditanggapi oleh Pak Budi. Saya catat nih, saya kasih keluar nih. Mat. Oke, Pak Budi perhatikan penjelasannya Pak Budi ya. Silakan. Teman-teman digas tap-tap layar teman-teman. Ini kita belajar ya. Kita belajar teman-temannya. Di sini kita sama-sama belajar. Catat yang di bawah karena ini ilmu teman-temannya. Karena ini ilmu. Karena mereka ini adalah orang-orang yang sekolah kristolog. Kita tidak sekolah, kita belajar dari mereka. Ini ilmu teman-teman. Silakan. Waktu dan tempat dipersediakan. Saya baca dari 1 Timotius 6 ya, ayat 16. 1 Timotius 6 ayat 16. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut. Jadi ada satu-satunya yang tidak takluk kepada maut. Yesus takluk kepada maut. Bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Yesus mau dihampiri. Seorang pun tak pernah melihat dia. Yesus pernah dilihat. Dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Amin. Nah, Iya ya. kemudian kalau gitu Yesus itu apa? Nah, itu pertanyaan berikutnya kan? Kalau Iya, gitu iya, Yesus itu betul. apa? Nah, inilah lanjutannya. Nah, Yohanes 1 ayat 18. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah. Nah, itu yang tadi 1 Timotius 6 ayat 16. Oh iya, berarti di Yohanes 1:18 ya, saya catat ya. 1 Timotius Iya. 6 nomor 16 korelasi dengan Yohanes 1:18. Iya. Oh, luar biasa ilmu ini. Oke, lanjut Pak. Kasih. Tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Jadi Yesus itu adalah anak tunggal Allah. Gitu. Yesus adalah anak tunggal Allah. Berarti Jadi- dia bukan Allah. Bukan. Oh. Yesus itu ya, baik kita buat perbedaannya ya. Nah, Iya Pak, iya Pak. inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar. Kalau bahasa Yunani-nya itu alethenon, artinya yang real, yang alethenon. sebenarnya. Ya. Itu.
Jadi yang sebenarnya, jadi Yesus, Bapa itu adalah Allah satu-satunya yang benar. Dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Nah, sekarang posisi Yesus apa di sini? Kita lihat. Oh iya, iya, betul, 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 betul. Iya. Yohanes 3 ayat 16. Nah, Oh, ini iya, ya. kenapa? Siapa yang diutus itu? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ya, ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Jadi Yesus itu adalah Oh, anak iya. satu-satunya. Jadi Bapa itu adalah Allah satu-satunya. Yesus itu adalah anak satu-satunya Allah, anak tunggal Oh. Bapa. Nah, itulah. Itu jawaban saya. Sekarang Roh Kudus, ya. Roh Kudus tanpa tafsir ini. Dan sesudah berkata demikian ia mengembusi mereka dan berkata terimalah Roh Kudus. Itu jawaban saya. Terima kasih. Oh, tanpa tafsir ya, data semua ya. Jadi Ya, Allah yang silakan, Pak Budi, kelihatan mungkin itu Pak yang Budi. mana dan yang tidak kelihatan itu yang mana? Yang kelihatan itu Yesus. Nah, baik. Nah, sekarang bagus. Yang kelihatan itu mana, yang gak kelihatan itu mana? Ini Ibrani 1 tanpa tafsir ya. Tanpa tafsir. Ibrani 1 ayat 3. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah. Jadi Yesus itu adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah. Kemudian Kolose 1 ayat 15. Ini mendefinisikan dengan jelas. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Jadi Yesus adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Jadi Bapa adalah Allah yang tidak kelihatan. Itu jawaban saya. Silakan, Pak. Yesus juga tidak kelihatan sebagai Allah, sebagai manusia saja dia kelihatan. Oh, kalau bagi apa? Bagi saya Yesus itu adalah gambar Allah yang tidak kelihatan seperti yang barusan Bukan bagi Pak Jospen, bukan, tetapi bagi data. Bagi data, Iya, karena Pak bagi Jospen data. kasih data Iya. kan? Iya, jangan Iya. bilang bagi Pak Jospen. Dan ingat Pak Jospen, Pak Budi ini adalah gudang data. Ya, mantap ini. Saya dapat ilmu banyak. Terima kasih kalian berdua ya. Silakan lanjut Pak. Saya sambil catat Pak. Silakan. Saya simpan di sini lagi Pak. Ya, silakan. Ya, saya udah kasih itu. Itulah keterangan saya. Oh, itu pemahaman keterangan dia begitu Pak. Itu berdasarkan data Pak. Iya, saya sampai sepanjang saya menjelaskan tidak ada menggunakan menurut pendapat saya kan. Saya hanya berdasarkan data. Manusia Yesus itu Allah atau bukan? Apa Pak? Manusia Yesus itu Allah atau bukan? Oh, baik. Saya jawab. Apakah manusia Yesus adalah Allah atau bukan? Sekarang ini jawabannya, Pak. Ya. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Jadi dia mempunyai latar belakang kodrat Allah. Nah, sekarang di dalam ayat 14 dia dikatakan begini. Kodrat keilahiannya itu, firman itu telah menjadi manusia. Jadi makanya ketika dia di Yohanes 1 ayat 1 dia itu disebut anak Allah. Tetapi ketika dia menjadi manusia dalam geneto menjadi sars, dia disebut anak manusia. Itu jawaban saya, Pak. Kamu nanya pertanyaanku, yang kelihatan itu manusianya atau Allahnya? Kemanusiaan. Nah, ya bukan Allah yang kelihatan kan? Jadi kenapa kamu bilang ada Allah yang kelihatan dan Allah yang tidak kelihatan? Karena kenapa kemanusiaan saya bilang karena ini. Ya, karena ini. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya
sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Itu jawaban saya, Pak. Jadi yang kelihatan manusianya atau Allahnya? Dia manusia. Waktu dia di dalam dunia ini dia manusia, Pak. Manusianya yang kelihatan, bukan Allahnya kan? Tetapi begini, baik. Allahnya nggak pernah kelihatan kan? Sebentar, Pak, sebentar. Pada waktu dia di dalam Keluaran, di dalam Perjanjian Lama, dia adalah Allah yang kelihatan. Mana bisa lah kelihatan. Bisa, Pak. Ada ayatnya, Pak. Ada ayatnya. Ini ayatnya. Oh, ada ayatnya. Iya, ada ayatnya. Saya kasih ayatnya di sini. Ini ayatnya, Pak. Saya kasih ayatnya. Dalam Keluaran 24 ayat 9. Dan naiklah Musa dengan Harun, Nadab, dan Abihu, dan 70 orang dan para tua-tua Israel. Lalu mereka melihat Allah. Ayat berapa tuh? Keluaran 24 ayat 9. Dan naiklah Musa dengan Harun, Nadab, dan Abihu, dan 70 orang dari para tua-tua Israel. Lalu mereka melihat Allah. Melihat Allah Israel. Ayat 9. Kakinya berjejak pada sesuatu yang buatannya seperti lantai dari batu nilam, dan yang terangnya seperti langit yang cerah. Tetapi kepada pemuka-pemuka orang Israel itu tidaklah diulurkannya tangannya. Mereka memandang Allah, lalu makan dan minum. Jadi ada dari 3 ayat ini 2 kali Musa menulis mereka melihat Allah. Keluaran 24, 10 dan 11. Tip-tip layar teman-teman, love orange, semangat. Ini saya luar biasa nih. Sudah hampir 3 halaman loh saya dapat dalil nih. Jadi teman-teman, inilah ketika orang-orang berilmu diskusi itu memang begini teman-teman. Karena mereka mengeluarkan itu harus bertanggung jawab penuh. Beda sama hanya bunyi-bunyian kan. Makanya sabar ya teman-temannya. Saya sampai simpan loh. Kan? Agar jadi referensi nanti. Iya. Wajiblah itu luar biasa. referensi. Makanya Karena itu luar biasa ketika, ingat tidak, ketika Pak Jospen minta naik terus di atas lagi ribut-ribut, saya tidak kasih naik Pak Jospen. Karena saya takut keilmuan Pak Jospen itu mubazir. Kan? Anda kan dari tadi pakai data terus, sementara yang kemarin berkelahi itu kan orang cuma modal-modal nekat itu kan. Nah, Iya. malam ini saya bersyukur kepada Tuhan ini. Luar biasa ini. Iya. Modal lidah dengan ludah. Kalau itu Tadi Pak Jospen nanti. kan betul-betul melihat Allah, itu akan bertentangan dengan Keluaran 33 ayat 20 dan Yohanes 1 ayat 18 tadi. Jadi itu harus ditafsirkan, tidak bisa tidak ditafsirkan. Oke, Ada baik. beberapa penafsiran. Yang pertama adalah mereka melihat manifestasi dari Allah atau teofani, bukan hakikat Allah yang tidak kelihatan. Dan teks itu sendiri menunjukkan bahwa penglihatan mereka terbatas.
lalu mereka tetap hidup karena Allah mengizinkannya. Jadi memang ini dianggap sebagai salah satu teks yang paling sukar dalam Alkitab. Sudah Pak ya. Sekarang saya jawab ya. Baik. Dalam Keluaran 22 ini ya, dalam Keluaran 24 ini dikatakan dua kali mereka dalam dua ayat ini ya, dua ayat yang berdekatan. 24 ayat 9, ayat 10 dengan 11 dikatakan mereka melihat Allah. Kemudian mereka memandang Allah. Kemudian saya cari ke ayat yang Bapak bilang, Keluaran 33. Baik. Kita lihat di ayat 18 ya, di ayat 18. Keluaran 33 ayat 18. Tetapi jawabnya, perlihatkanlah kiranya kemuliaanmu kepadaku. Tetapi firman-Nya, aku akan melewatkan segenap kegemilanganku dan dari depanmu dan menyerukan nama Tuhan di depanmu. Aku akan memberi kasih karunia kepada siapa yang kuberi kasih karunia dan mengasihani siapa yang ku kasihani. Ini Pak. Lagi firman-Nya. Engkau tidak tahan memandang wajahku. Ingat. Wajah. Tetapi di ayat di Keluaran 24 dikatakan di ayat 9-10 mereka melihat Allah. Mereka bisa melihat Allah, tetapi dalam Keluaran 34, dalam Keluaran 33 dikatakan dalam ayat 20, engkau tidak tahan memandang wajahku. Wajah yang tidak terlihat, Pak. Sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup. Nah, sebentar Pak, sebentar. Kita gantian. Nah, kemudian di ayat selanjutnya, di ayat 21. Berfirmanlah Tuhan, ada suatu tempat dekatku di mana engkau dapat berdiri di atas gunung batu. Apabila kemuliaanku lewat, maka aku akan menempatkan engkau dalam lekuk gunung itu, dan aku akan menudungi engkau dengan tanganku sampai aku berjalan lewat. Kemudian aku akan menarik tanganku, dan engkau akan melihat belakangku, tetapi wajahku tidak akan kelihatan. Inilah yang membedakan antara 1 Timotius 6 ayat 16. 1 Timotius 6 ayat 16, inilah yang membedakan antara 1 Timotius 6 ayat 16 dengan Keluaran 22 ayat 9-10 dengan 33 tadi. Di sini dikatakan begini, dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Ini satu-satunya yang tidak terhampiri, Pak. Seorang pun tak pernah melihat dia. Itulah makanya dalam Yohanes tadi, Yohanes 1 ayat 18 dikatakan, ya, Yohanes 1 ayat 18, tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Jadi Yesuslah dalam perjanjian lama itu yang menjadi malak Yahweh yang menampakkan diri sebagai Allah, pribadi entitas Allah itu. Sudah. Ya, sudah Pak. Kamu tadi bilang punya wajah. Allah itu kan adalah roh. Buatlah 24 ayat 24. Apa roh itu punya wajah? Bagaimana? Roh punya wajah apa enggak? Oh, baik.
walaupun roh itu baik begini Pak. Memang betul ya dalam Yohanes 4 ayat 24 dikatakan begini ya. Allah itu roh. Betul Allah itu roh. Dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Walaupun Allah adalah roh, tetapi mereka memiliki bentuk. Di mana tertulis? Ini tertulisnya di sini. Ya. Daniel 7 ayat 13. Aku terus melihat dalam penglihatan malam itu, nampak datang dengan awan-awan dan dari langit seorang seperti anak manusia. Datanglah ia kepada yang lanjut usianya itu, dan ia dibawa ke hadapannya. Jadi walaupun Allah itu roh, tapi mereka memiliki wujud. Nah, jadi saya sambung lagi. Di sini dikatakan seorang seperti anak manusia, datang ia kepada yang lanjut usianya itu, ia dibawa ke hadapannya. Inilah kata di hadapannya ini Pak, kata di hadapannya ya, yang menarik sekali. Kata di hadapannya ini hampir sama itu dengan apa? Yohanes 1 ayat 1 ya, Yohanes 1 ayat 1 dalam bahasa Yunani yang mengatakan begini ya, ini pada apa, en arche en hologos, pada mulanya, di dalam permulaannya adalah Sang Firman, dan Sang Firman itu di hadiratnya pros itu sebenarnya di depan, di hadiratnya tonteon, Sang Tuhan. Nah, jadi antara Yohanes 1 ayat 1 sama hampir dekat dengan Daniel 7 ayat 13 yang mengatakan anak manusia itu di hadirat sang yang lanjut usianya itu. Nah, itu jawaban saya Pak. Terima kasih. Daniel tadi ayat yang kamu gunakan itu bagian awalnya mengatakan itu suatu penglihatan. Penglihatan tidak berarti betul-betul melihat Allahnya sendiri. Ya itulah, itu yang saya bisa kasih tahu Pak. Di luar daripada itu saya nggak bisa lagi terangkan Pak. Saya sudah berdasarkan data yang itulah yang bisa saya kasih tahu. Saya nggak bisa lagi kasih yang lain. Jadi apa kesimpulannya? Allah yang kelihatan dan Allah yang tidak kelihatan itu apa? Iya, kesimpulannya bagi saya ada Allah yang kelihatan dan ada Allah yang tidak kelihatan. Ya, yang mana yang kelihatan dan yang mana yang tidak kelihatan? Kalau menurut Kolose 1 ayat 15 itu Yesus adalah Allah, gambar Allah yang tidak kelihatan. Jadi Bapa adalah Allah yang tidak kelihatan. Yesus kelihatan. Iya. Roh Kudus? Seperti saya bilang tadi Pak, Roh Kudus itu seperti saya bilang dalam Yohanes 20 ayat 22 itu bukan Allah. Tetapi itu adalah bagian dalam diri Bapa dan Yesus, yaitu nafasnya. Yohanes 20 ayat 22 mengatakan begini, dan sesudah berkata demikian ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Jadi Roh Kudus itu adalah hembusan atau nafas Yesus. Jadi Roh Kudus bukan Allah. Bukan Allah. Jadi kamu percaya apa? Duit tunggal atau apa? Iya, saya percaya binitarian lah istilahnya. Ya, binitarian atau duit tunggal. Saya nggak percaya Tritunggal. Sekarang kalau kamu melihat Matius 28 ayat 19, itu ada hukum bahasa Yunani yang namanya Granville Sharp's Rule. Itu kalau dua kata benda dengan case yang sama di dalam bahasa Yunani dihubungkan dengan kata kai, artinya dan dua-dua menggunakan definite article,
maka itu menunjuk pada dua pribadi. Itu rumus dari Granville itu. Jadi kalau Bapak dan anak itu sudah dua pribadi, lalu anak dengan Roh Kudus itu dua pribadi lagi. Tapi anaknya kan overlap, jadi ada tiga pribadi. Jadi berdasarkan rumus bahasa Yunani itu, atau hukum bahasa Yunani itu, Matius 28 ayat 19 itu harus menuju pada tiga pribadi. Jadi mengatakan dua pribadi itu nonsens. Tapi kata nama itu bentuk tunggal. Jadi kalau aku disuruh memberikan satu ayat untuk mendukung Tritunggal, aku menggunakan ayat itu karena ada hukum bahasa Yunani yang mendukung ayat itu. Baik, tetapi seperti saya bilang, saya udah jumpa ya tulisan apa Eusebius yang mengatakan dalam nama aku ya, 132 bagian bab 6, bagian bab 6 ya, bab 6 132. Ambil minum sebentar. Oh, bab 5, bab 5, bab 6. Saya dapat ini Pak ya. Sebentar, saya dapat. Oke, saya sudah jumpa. Ini baik. Baik. Mengenai apa? Mengenai Matius 28 ayat 19. Sekarang saya ingin bahas Matius 28 ayat 19. Dalam Matius 28 ayat 19 itu menurut bagi saya dan menurut Eusebius, saya kasih datanya sekarang sudah dapat Pak ya. Ada 17 kali Eusebius menulis dalam bukunya apa Demonstratio Evangelica ya. Dia menulisnya begini. Ya, dalam bukunya Demonstratio Evangelica yang ditulis oleh Eusebius. Dia menulis 17 kali dalam buku ketiga bab 6 paragraf 132. Dia menulisnya begini Pak ya. Ini saya udah jumpa Pak. Saya udah jumpa, dia menulisnya begini. Di sini. Ya. Ini dengan satu kata ya, dengan satu kata dan suara dia berkata kepada murid-muridnya, ya. Ini tulisan Eusebius dalam bukunya Demonstratio Evangelica mengenai Matius 28 ayat 19. Dia tidak mengatakan baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. 17 kali, 17 kata saya jumpai. Pergilah dan buatlah murid-muridku atas segala bangsa di dalam namaku. Bukan di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, Pak. Eusebius menulis. Ya, 17 kali, Pak. Kemudian itu di paragraf 132, ya. Kemudian ini di paragraf 136 pun dia menulisnya seperti itu juga. 136. Ada 2 kali malah di 136. Di bab 7 paragraf 136. Ya, di paragraf 136. Sebentar saya cari. Oh, ini jumpa. Nah, 136. 136. 2 kali dia mengatakan dalam namaku. Di sini. Ini Pak, ya. Tetapi sementara murid-murid Yesus ya, ini berbicara kepada yang lainnya, berpikir guru memecahkan kesulitan mereka dengan menambahkan satu frase berkata, mereka harus menang dalam namaku. Ya, dalam namaku. Ini dilanjutkan lagi, sebab dia tidak menawarkan mereka kemudahan dan indefinitely
kemudahan untuk membuat apa? Segala bangsa muridnya, tetapi dengan kebutuhan ditambahkan dalam namaku. Jadi semua murid Yesus harus membuat dalam namanya, dalam nama Yesus, bukan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Nah, sekarang saya kasih satu lagi buktinya. Jadi itu dari Eusebius yang kemarin kita yang terlewatkan kemarin, yang saya cari-cari nggak dapat. Sekarang saya jumpa 17 kali Eusebius menulis. Kemudian ini saya tambahkan lagi Pak ya, dalam argumentasi saya. Argumentasi saya udah catat di sini, saya udah dapat. Nah, baik. Di dalam Markus ya, di dalam Markus pun begitu. Jadi bukan hanya di dalam Markus pun ditulis begini. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya akan dibaptis akan selamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tidak ada di sini formula baptisan 3 dalam 3 nama ya, Trinitas. Kemudian dalam Lukas 24 ayat 47. Dan lagi dalam namanya. Kata-kata ini hampir mirip dengan tulisan Eusebius. Dan lagi dalam namanya beritakanlah tentang pertobatan dan pengampunan dosa. Harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kemudian Paulus, yang lebih hebat lagi Paulus, dalam Roma 6 ayat 3. Ya, dalam Roma 6 ayat 3. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya, bukan dibaptis dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Karena Paulus mengatakan bahwa baptisan selam itu menggambarkan kematian Kristus. Karena Bapa dan Roh Kudus itu tidak pernah mati. Yang mati itu adalah Kristus. Dialah yang mati dan bangkit. Itu. Kemudian dalam Galatia 3 ayat 27. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus, bukan dibaptis dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kemudian ini yang paling hebat lagi, 1 Korintus 1 ayat 13. Adakah Kristus terbagi-bagi? Adakah Paulus disalibkan karena kamu? Atau adakah kamu dibaptis dalam nama Paulus? Jadi Kristuslah pusat pekabaran itu. Itu jawaban saya Pak. Terima kasih, silakan. Menambah apa? Kisah para rasul. Ayat yang sama sekali tidak ada hubungannya. Yang dibicarakan Matius 28 ayat 19. Kamu percaya Eusebius atau percaya Alkitab? Alkitab mengatakan Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kalau kamu mau percaya dia, tunjukkan satu manuskrip bahasa Yunani yang menggunakan kata-kata my name dan bukannya Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tunjukkan satu saja manuskrip bahasa Yunani. Oh, nggak ada kalau itu Pak. Kalau itu saya harus akui itu nggak ada. Kalau nggak ada berarti kamu percaya Yesus, bukan percaya Alkitab. Tapi begini Pak, kenapa saya katakan Matius 28 ayat 19 itu adalah ayat sisipan? Karena itu melanggar grammarnya Yunani juga. Alasannya apa? Saya kasih alasannya ya. Alasannya begini sabar, Pak. sabar. Saya catat Pak. Berarti Matius 28:19 itu apa Pak Jospen? Penyisipan. Penyisipannya itu ini Bapak. Penyisipan. Manuskrip yang tidak punya ayat itu. Kalau kamu penyisipan bilang, Pak Budi. tunjukkan manuskrip yang tidak punya ayat itu tapi punya Matius 28. Iya, silakan lanjut. Karena begini Pak, sebentar. Karena begini Pak. Karena manuskrip dari tahun pertama, abad pertama sampai abad keempat, 5 itu kan sudah dimakan rayap, sudah habis dimakan usia. Jadi kan nggak ada lagi. Tetapi yang ada tersisa itu adalah tulisan Bapak dimakan rayap. Digunakan. Iya, udah habis. Firman Tuhan dimakan rayap. Ya udah habis dimakan usia lah istilahnya. Lanjut Pak Budi. Kodeks yang paling tua, Vatikanus dan Sinaiticus dua-dua mempunyai teks itu.
Tidak ada yang tidak punya. Makanya tunjukkan satu cacat manuskrip bahasa Yunani yang tidak punya Oh, kata-kata. saya nggak bisa, Pak. Saya cek nggak ada, Pak, nggak ada. Semuanya menyebut Iya, situ. Cuman semuanya begini, pakai. Berarti kamu lebih percaya Eusebius daripada Alkitab kamu. Itu yang menyebabkan kamu kacau. baik. Tapi ada saya tambahkan ya, Pak ya. Ada saya tambahkan. Kenapa saya percaya dengan apa konteks dari tadi 3 ayat dari Paulus, kemudian dari Markus, Lukas juga ya. Kemudian Mana ada hubungannya. Aku minta Matius 28 ayat 19, bukan ayat lain. ya, tapi itulah dulu Pak. Nah, oke. Gantian dulu kita bicara Pak ya. Nah, kenapa saya bilang ini adalah apa melanggar apa tata bahasa Yunani? Karena begini. Di sini disebutkan dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Hanya ada satu kata nama di sini, ya. Dan ini adalah alasan bagi penganut Trinitas untuk menyatakan bahwa satu dalam Trinitas bentuk tunggalnya itu. iya, itu yang saya mau bahas, Pak. Jadi kata nama di sini Kesalahan gramatika di sana itu memang disengaja. sebentar, Pak, sebentar, Pak. Saya kan lagi bernarasi. Jadi kita sama-sama diskusi. Nah, jadi mengapa saya bilang ini melanggar tata bahasa? Nanti akan saya bandingkan dengan ayat yang lain. Ini katanya kan inilah menjadi alasan bagi penganut Tritunggal atau Trinitas yang mengatakan hanya ada satu pribadi dalam satu hakikat dengan 3 pribadi. Nah, kemudian saya bandingkan dengan ini, Pak. Ya. Dengan sebentar dengan Wahyu 14 ya, Wahyu 14 ayat 1. Di sini dikatakan begini, Pak. Dan aku melihat sesungguhnya anak domba berdiri di Bukit Sion dan bersama-sama dengan dia 144.000 orang, dan di dahi mereka tertulis namanya dan nama bapaknya. Jadi ada 2 nama, masing-masing dipisahkan, ada namanya dan nama bapaknya. Jadi kalau dibandingkan dengan Wahyu 14 ayat 1 ini, masing-masing dipisahkan namanya, ada namanya dan nama bapaknya. Tetapi dalam Matius 28 ayat 19 ini, saya melihat ada kayak melanggar grammar gitu. Berbeda dengan dalam Wahyu 14 ayat 1 tadi. Di sini disatukan. Hanya ada namanya satu. Kemudian langsung di-shred. Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Itu maksud saya. Kamu mengatakan Matius 28:19 melanggar grammar, itu berarti kamu menyalahkan Alkitab. Alkitabnya mengatakan seperti itu. Tidak ada kesalahan gramatika di sana. Sama sekali tidak ada. Bahkan itu memenuhi hukum bahasa Yunani yang tadi aku berikan. Granville Sharp's Rule. Jadi jangan ngomong kosong dengan kitab Wahyu dan sebagainya, itu tidak ada hubungannya. Aku tidak bisa lebih lanjut nih, setelah malam aku turun dulu Pak Loding ya. Oh, siap Pak Budi, siap. Ya Pak. Makasih Bro, Pak. biasa. Siap. Oke. Makasih Pak, makasih. Siap Pak Selamat Budi. malam, Pak. Ya, malam Pak Budi ya. Malam Pak Budi. Iya. Siap. Ya, Pak Jospen luar biasa Pak Jospen. Apalagi saya mau diskusi sama dia ini tanggal 23 ini memang luar biasa. Makasih ilmu Pak Jospen ya. Wih, salah. Ya, mereka apa tanggal 23, Pastor Lodin? Saya mau diskusi sama Pak Budi di Surabaya tanggal 23. Oh, offline? Iya, offline. Wah, Makanya mantap. Siapa sponsornya? Iya, makanya saya pancing. Disponsori oleh Saya apa? pancing. Kenapa? Gudang garam sponsornya. Kenapa? Siapa sponsori? Gudang garam atau Piala Dunia? Semen 3 roda. Semen 3 roda. Bisa aja kita bercanda ya. Nyambung kita ya. jadi Pak Jospen luar biasa ilmu Pak Jospen. Saya catat ya Pak Jospen. Mantap Oh, Pak iya? Jospen. Nah, ini bisa-bisa gerejanya saya. Kalau bagaimana kalau, tapi saya bilang sama Pak Budi, bagaimana kalau kita ajak dola? Pak Budi bilang enggak usah. Iya, silakan. Apa topik? Pasien selanjutnya Apa Pak temanya? Jospen, tahan dulu. Pak Jospen, makanya kemarin Pak Jospen itu saya tidak mau kalau Pak Jospen ini
naik kalau ada tawuran begitu, karena saya tidak mau, karena ilmunya Pak Jospen ini kan luar biasa kan. Wih, ada